Ini selain kayak ginian, kerja apaan sih, Mas David, Rehan? Eh, Kalau sekarang ini ini ceritanya Mas Tommy ini dilanjut menunggu yang eh Mbak Nita ya. Ya nunggu Mbak Nita ya. Oke. Ya kalau aku sih sekarang toko baju di di ITC tahu? ITC. Ya, tahu 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 tahu. Pernah ke situ Heeh. tuh. Ya. Tapi ya sekarang sepi toko baju. Oh Jadi ya gitu. heeh, Itu mungkin punya sendiri atau? ya jadi tokonya dari orang tua. Tapi ya bajunya sih anu sendiri gitu. Mainan Hmm. lah. Gamis kayak gamis, baju muslim gitu. Oh, Ya. Uh, Syari produksi syari. sendiri atau ngambil? Kalau produksi sekarang masih nggak berani. Kalau mau ada, tapi ngambil. Soalnya kan eceran gitu. Oke. Si Kalau bayarnya Mas, ini juga dari ini nih, bayarnya Turki. Itu juga dia hmm, nge-ekspor sejadah, terus sendal cewek, sama karpet buat di masjid. Masuk nggak tuh ke tokomu? ma- sandal wanita sama karpet. Ya, Apa karpet tadi? masjid sama sejadah. Sejadah. Oh, beda sih. Kalau kalau itu sih beda sih. Nggak masuk. Biasanya sih memang kayak gamis-gamis gitu. Aku kap, bulan lalu ke Malaysia kirim ke Selangor gitu kayak pesanan gamis sih. Tapi nek Wah, udah ekspor itu, Mas. ya ya tapi ya nggak banyak sih jumlahnya nggak Ya, banyak. tetap aja Iya, jatuhnya ekspor itu ke luar negeri. ya tapi itu termasuk keberuntungan juga sih soalnya kan kayak orang soalnya itu nggak nyari jadi kayak orang datang ke toko gitu Hmm. terus langsung gitu. Mm-mm. Ya Di gitulah. ITC di Surabaya atau ITC? Ya ITC Surabaya sama Pasar Turi. Oh, Pasar Turi. Nah, Pasar Turi juga. Hmm. Oh, Mas Rehan, ngapain aja nih? Kebetulan baru lulus kuliah tahun kemarin, baru pulang magang di kapal juga bulan kemarin. Oh, Asik tuh di kemana, Mas? kapal. Magangnya, Mas? Baru magang sih, jadi ya sambil nunggu-nunggu kan. Domestik atau luar, Mas? Di Masih kapalnya? domestik, Oh, paling domestik. perbatasan Malaysia Batik. Oh. Oh, Pelayaran ya mahal itu kuliahnya. Enggak, ya jangan di akan jadi minim. kalau itu ya aku lihat di YouTube yang jadi pelayaran ke sing kapal-kapal persial mewah itu loh. Iya. Nah itu Asik kan itu kalau kita ke situ. baru kalau itu. Asik gitu. Ini kayaknya kalau buat komunikasi Mas Rehan aman lah ya bahasa Inggrisnya ya. Insya Allah sambil belajar belajar juga. Mana nih bro, ceweknya? Paling ya Nggak tahu. Ntar dulu. Tangan Iya semua, kok. anjir. Ayo lanjut yang per kepala tadi tuh. Per kepala. Iya, kalau di di TKI itu enaknya gitu. Per kepala kita untuk tradernya doang 3 sampai 5 juta, Mas. Gue Itu kemarin tuh udah apa? Udah wah, ini sampai 10 orang seger juga nih. mantap. Cuman ternyata Katanya belum gitu. rezeki. Iya emang ya kayak nggak ngaku itu. Kosova ya. Kosova. Kosovo, Kosovo. Kosovo. Hmm. Mm-mm. Tapi sih kok bisa jadi langsung dapat orang langsung dibayar. Ini tak hargai 3 juta 5 juta gitu. Enggak, jadi biasanya
eh, sistem itu ada beberapa. Yang pertama dari si TKI-nya Heeh. ngasih duit ke agent untuk diurusin surat segala macam. Ada juga yang TKI-nya nggak keluar apa-apa sama sekali, tapi dari bayarnya lah ya, dari kliennya itu yang ngasih duit ke agentnya untuk ngurusin segala macam cari itu. Nah kalau yang kemarin itu eh, makanya agak sulit. Kalaupun kalaupun eh, kedubes kita ada di sana pun itu nyarinya memang agak sulit karena si bayarnya ini kliennya ini tidak ngeluarin duit. Jadi kita harus ngumpulin agent apa harus ngumpulin TKI-TKI yang punya dana duluan lah, punya dana di depan untuk dikirim ke sana itu. Tapi secara jaringan kliennya itu di sana gede karena dia nguasain bukan nguasain punya link untuk construction di 4 negara di sekitar Kosovo. Jadi Makedonia, Albania, Kosovo, terus Montenegro itu dia punya akses untuk supply construction worker ke sana gitu. Oh. Jadi kontraknya per tahun. Tapi kalau yang kemarin itu dapat duitnya di awal doang. Jadi bulanannya nggak ada. Kan pilihannya gitu kan. Lo mau bulanan atau lo mau Langsung eh, full. langsung di awal full. Habis itu putus. Gitu. Paling ntar Oh, dapat lagi kalau kerjasama lagi tanda tangan kontrak baru lagi di tahun berikutnya. Biasanya setahun kontraknya oh, gitu. ambilnya dari Indonesia ya. Indonesia. Jadi eh, tadinya dia mau ngambilnya dari China, cuman eh, karena si Kosovo-nya itu Muslim country, mereka pengen coba cari yang dari Muslim country juga, Bangladesh, Pakistan, Indonesia itu. Mereka requestnya seperti itu. Cuman Oh, mentoknya di situ. iya, iya. Makanya gue, wah ini seru juga nih TKI ini. Ya di save aja dulu kontaknya. Terus kalau udah diakui kemerdekaannya pada kedubes di sana, Iya. makanya lanjut. makanya agent agent TKI yang kedua ketiga yang gue temuin itu mereka bilang mas ini kalau mas bisa kalau emang kedubes kita ada di sana dan Hmm. mas bisa supply ini yang buka jalur mas nih ini udah enak banget nih sebenarnya dia bilang gitu karena gue cari-cari gue pelajarin kalau construction worker tuh emang kuantitinya bener-bener minimal tuh puluhan maksimal tuh bisa Banyak. ratusan ribuan Wih. itu Mungkin supply banget itu. mungkin Mas Tommy nanti jadi eksportir human trafficking pertama. kalau kalau sudah ada kedubes ya. Yang Mantap. penting sampai sekarang masih kontak-kontakan sih. Baru tadi malam gue kontak-kontakan. Hmm. Oke, oke, oke. Yang paling penting itu sih sebenarnya relasi apa ngejalin kontak-kontakannya terus itu silaturahmi. Ya, benar-benar. Ketemu banyak orang, terus Siapa juga. tahu mereka ngerekomendasiin ke temennya kan. Gitu. Gitu. Ya, Pokoknya mungkin ada kalau yang kalau kalau ketemu factory di luar di ini aja dijaga aja hubungannya. Karena hmm, suatu suatu saat buat buat ini aja sih buat apa namanya pertama komparasi harga kan sama buat compare ini juga buat compare eh, shippingnya juga kan pengiriman kan hmm, itu ya, misalnya ya. ada permintaan dari Eropa coconut oil kalau dari Indonesia harganya lebih murah tapi shippingnya mahal tapi kalau dari India shippingnya eh, murah harganya Nah, mahal nah ini tinggal di compare aja kan harganya yang bagus yang mana kualitasnya gimana. tapi memang beneran kalau Mas Tommy misalnya ditawarin dari pabrik luar jadi freelance gitu. Nah, itu Mas Tommy beneran terima atau apa cuman ya ya gitu aja. Ini gue sekarang lagi ngurusin wood pellet
permintaannya dari Serbia, pabriknya di Spanyol. Itu sistem komisinya gitu enggak Gue sih makanya tadi gue bilang kan bisnis sektor bisnis ikhlas ya. ikhlas. Kalau Ya, yang kayak gini-gini nih, ya udah gue ikhlas aja kalau dibohongin. iya sih. Keren tapi. Ah, Gitu. iya. Tapi so far gue sih nyari. Jadi kalau kalau factory yang di luar ya, terutama ya, factory yang di luar sama buyer yang di luar itu gue pasti ngecek dulu LinkedIn-nya. Kalau factory yang di Spanyol ini, gue cek perusahaannya, websitenya ada segala macam. Terus ya orang yang kontak-kontakan sama gue pun ternyata ada juga LinkedIn-nya. Jadi gue yang ya udahlah, insya Allah sih bisa gue pegang lah orang. Jadi ntar payment gue 100% ke mereka dulu. Ntar dari mereka baru kirim ke gue. Perjanjiannya begitu. Masih. Gitu. Wood pellet Eropa. Mereka lagi masuk musim dingin soalnya. Makanya gue lagi mulai jualan lagi. Mantap. Aku waktu cari, Musiman. iya musiman ya. Tapi aku waktu cari eh, briket itu kayak di Google ada sih beberapa tuh dari New Zealand, wood pellet juga gitu ya. Cari maksudnya New Zealand. Iya sih, Netherlands sama New Zealand kalau nggak salah. Ya kalau Wajar. negara-negara yang punya musim dingin mah pasti nyari. Ya tuh. Dan harganya gila bro di sana. Jadi gue pernah coba iseng nyari-nyari kan marketplace di Inggris. Eh di kita itu kalau di Indonesia itu harganya kurang lebih 120 sampai $150 per ton. Belum sama shipping ya. Hmm. Di factory di Spanyol yang gue kenal itu 150 euro udah nyampe kemanapun negara di Eropa. Itu jadi harganya mirip-mirip tuh sama Indonesia. Nah, di Inggris itu harga per 10 kilo kurang lebih kalau dirupiahin tuh 6 juta sampai 8 juta per 10 kilo. Wow. Jadi wood pellet emang di Eropa marketnya seksi banget. Dan pemakaian per rumah di Inggris per satu rumah itu pemakaiannya per hari kurang lebih 15 sampai 16 kilo. Wow. Siapa itu yang bilang turun itu? Enggak, maksudnya ada yang bilang kan waktu aku visit. Sekarang wood pellet lagi turun, lagi nggak musim. Sekarang Nah, saugas gitu. iya jadi Indonesia tuh nggak bisa ngirim ke Eropa bro karena harus ada sertifikasi ya namanya N+A1. Jadi kalau lo nggak punya sertifikasi itu lo nggak akan bisa masuk ke Eropa. Oh, itu baru ya sertifikasinya. Nggak pernah dengar sih soalnya. Nggak kurang paham sih kalau masih masalah barunya ya. Cuman yang gua pelajarin mereka butuhnya harus ada SGS standar sama sertifikasi itu. Jadi dua item itu. Jadi barang masuk ke pelabuhan sertifikatnya udah harus ada sama SGS standar tuh kayak apa ya? Sukovindo-nya lah mereka akan datang ngecekin barangnya sesuai apa enggak, uji labnya gimana, mereka akan ngambil sampelnya, ngecek dulu kalau oke semuanya baru bisa turun dari pelabuhan. Oh, iya. Tapi di Indonesia emang nggak ada yang punya sertifikat itu pabriknya. Sejauh Ada yang kan gue harus. pelajarin nggak ada. Wow. Sejauh yang gue pelajarin nggak ada. Dan gini, kalau wood pellet di Indonesia untuk ngirim ke Eropa, kendalanya dua. Pertama sertifikat, yang kedua quantity. Eropa tuh kalau minta gila-gila. Eropa tuh bisa 5.000, 10.000, ada yang 100.000, 300.000 ton gitu. Sedangkan kapasitas pabrik wood pellet di Indonesia tuh paling yang gue temuin paling 3.000, 4.000 per bulan. Iya. Wow. Nggak akan bisa nutup. Iya, nggak bisa nutup sih. Gitu. Ya. Pellet. Makanya gue mikirnya, ini kayaknya Eropa ke Eropa seru juga nih. Tapi tradernya di Indonesia ya kan. Iya, itu agak susah. Tapi coba aja ya, mungkin. Coba aja, nanti tulus aja ya kan. Sekalian Ya, nanti. belajar bahasa Inggris.
Gitu. Ya. Selain beriket, apalagi Mas Rehan di Paling sekeliling yang ada? dekat sama apa DC itu biasanya coconut yang Pabrik Ya, paru dan kelapa itu desiccated Oh, coconut. desiccated. oh sih gitu. Di Pangandaran tuh pabriknya Iya, ada tuh yang gede banget tuh. Oh, ada ya iya. pokoknya. Desiccated sama briquette baru itu DC. turunan-turunan. Cuma yang desiccated juga di perusahaan itu udah ada yang booking sampai September, jadi ya udah compatible sih, jadi Hmm. udah ada compatible sama dia. Dapat suppliernya dari mana tuh? Nyari di Google, saran Daerahnya dari di Mas mana? Tommy. Enggak, Daerah wajib itu. Dari Google aja. Dari Google semua pokoknya. daerahnya salah Pengen di dapat. Tasik kalau nggak salah ada tuh yang desiccated coconut sama Hmm. VCO juga ada tuh di Tasik deket Oh, ini di Tasik. deket sirkuit daerah situ. Oh, sirkuit Bukit Besar. Hmm. Ke terminal ini terminal apa ya yang Kurubuk. Indiang. Di Kurubuk Indiang bukan? daerah daerah Indiang ada pabrik di situ. Indiang. Oh, ada. Di Pabrik apa? briquette juga terus desiccated coconut juga ada. Hmm. Udah biasa ekspor dia, Mas? Udah ini udah ekspor juga. Oh, Kalau pengen cari. yang lebih oke sih Pangandaran ya. Tapi kayaknya Yang bakalan banyak banget Pangandaran datangin. Iya. Padahal tuh Pangandaran udang seru loh main udang. Banyak Main sih udang. di mana. Oh, ya. Cuman khusus Nah, itu ukuran ya gua. belum nemu Kalau pasarannya. Kalau komoditinya sih ya banyak emang di kampus sama di ya Pangandaran, udang-udang Panameka gitu kan Hmm. banyak Ya. ya apa sih suppliernya, cuman ya pintu untuk ke depannya untuk ekspornya belum nemu gitu. Biasanya sih kalau udang tuh dari kualitasnya sih kadang. Di Indonesia tuh Hmm, kadang kan dicampur-campur gitu. Jadi udangnya tuh kualitasnya nggak sesuai. iya. Heeh. Tapi belum nemu yang karena emang makan kayak itu mungkin harus ada karantina dan yang lainnya, nggak tahu sih, belum belajar ke sana. Ini kalau Mbak Gita emang ya dari awal produknya itu kopi ya? kan baru belajar, baru benar belajar tuh baru kayak ini. Terus apa namanya? Emang sih dari awal tuh pas sebelum bikin PT Perorangan tuh apa ya produknya kan katanya apa aja produk bisa diekspor ya. Hmm. Apa awalnya aku kepikiran mukena mah cuman dikit-dikit kan kayak kebanyakan malah kalau mukena di Indonesia aja kan yang paling banyak pakai paling kalau luar negeri Malaysia Brunei itu pun lebih banyak di Indonesia jadi ya udah oke bukan kayak apa pindah jadinya cari terus ada produk ini sebenarnya jadi dua sekarang sama ini sirup konsentrat jeruk jeruk kasturi dari Medan Iya, iya, iya. produk UMKM gitu. Jadi yang punyanya itu mertuanya temen dan ada di Medan. Dia tuh memang udah lengkap banget sertifikat sertifikat dan macam-macamnya gitu. Tapi ya emang masih dalam proses sih, masih skala kecil. Jadi dalam sebulannya cuman 800 botol aja gitu. Oh yang jeruk nggak coba di lokalan aja? Yang jeruk, nah itu dia di lokal itu nggak terlalu apa ya memang harganya tuh agak mahal di lokalnya emang bagus sih kualitasnya jadi emang kalau diekspor kayaknya cocok gitu aku mikirnya kayak gitu ini juga kayaknya mungkin ke apa kayak bukan ya semacam supermarket atau apa sih itu pokoknya eh, apa sih itu yang bukan Indomaret yang di atasnya toko-toko gitulah toko-toko yang pendata yang customernya menengah ke atas gitu. Soalnya satu 400 milinya aja di sini dijual 70.000. 400 mili. Oh. 70.000 harga pasarannya.
memang pas di botol apa kalau misalnya kita dapet nih botol baru datang paketnya, dicium dari luar aja belum dibuka itu wangi banget jeruk asli. Emang jadi itu tuh produknya perasan Asli air memang. asli terus tanpa tambahan air, tanpa bahan kimia, tanpa pengawet gitu-gitu. Pokoknya bagus sih produknya. Si ibunya tuh ngejar Expirednya di berapa lama tuh? expirednya bisa 2 tahun mas sampai 3 tahun di luar kulkas tapi jangan dibuka botolnya gitu. Tapi kalau udah dibuka botol katanya sih aku belum nyoba ya, cuman kata si yang punya pabrik sampai 2 tahun di kulkas yang udah dibuka ya, yang udah dibuka. Oh, itu palingan makanya ini aku kemarin pas ngirim-ngirim email ya udah aku masukin aja itu katalog si jeruk. Iya, Cocok selipin itu aja. di kafe-kafe. Banyak Ditulis itu kalau berarti cari apa? eh bayarnya bayar yang supermarket sama market banyak tuh yang mau pasti. Mudah-mudahan. Tapi kendalanya itu kemasannya kayaknya kurang oke. Terus kan yang punya agak orangnya udah, jadi kayak agak Orang susah kenal ya. dikasihkan gitu. Nah, Aduh, kalau ada modal mungkin betul bisa ya. ya, apa namanya saya ganti kemasan. Soalnya bagus sih produknya, cuman kemasannya kayak ini. Kalau orang lihat tuh, ih kok kayak jamu sih kata orang. Aduh, ya bener juga. Terus apa kayak ini kemasannya kayak apa sih sari kurma tau nggak? Ya, ya, Sari ya. kurma. Oh, oke. Mm-mm. Aduh kok gini sih? Aku udah kasih masukan ke temen, ke menantunya gitu kan. Temen deket saya dari kampus. Coba dideketin mamanya, aku bilang, tolong kalau misalnya mau beneran mau ekspor harus benerin apa kemasannya, labelnya sih ya pokoknya labelnya juga harus bahasa Inggris ya mas kayaknya. Iya, kalau mau keluar mah bahasa Inggris. Itu tergantung deal sama buyer loh kalau misalkan udah punya brand sendiri. Kan Iya, ya kalau enggak ini aja, jual jual mentahan aja, biar bayarnya ya yang iya, Oh, oh OEM. iya ya. kayak gitu. biayain packaging. Hmm, bisa Ya. sih mungkin kalau udah ini palingan. Tapi kalau produk yang kayak gitu kayaknya mereka kan nggak tahu ya rasanya dan lain-lainnya. Mungkin mereka harus nggak yakin sih maksudnya. Pasti mereka minta sampel gitu. Aku bingung nanti ongkosnya gimana ya? Pasti mahal kan kalau misalnya Suruh kalau mereka yang bayar atuh. Bayarnya kenapa? yang bayar. Bayar Bayarnya Oh yang iya. bayar. bayar. Kalau mereka serius kan pasti mereka mau. Iya, Ajak Zoom dulu. ajak jam dulu biar ketemu muka. Iya Andai benar. kata Mas Sutar. Oh, iya. Itu sih baru dua. Itu Hmm. 1 milinya Tapi itu berarti 17 jeruk ya. rupiah ya. Itu Mm. sertifikasinya udah lengkap semua. Kenapa nggak dicobain masuk ke minimarket di Indonesia? Udah coba tapi nggak ada respon. Padahal udah dikasih ini juga. Didatengin Mungkin atau gimana? hmm, kayaknya nggak didatengin sih. Kalau dari kalau dari pihak apa yang punya pabriknya sih katanya udah coba ke sana. Kayaknya sih belum ketemu sih. Nah itu dia aku bilang ya udah kalau misalnya perlu bantuan aku bantuin. Aku bilang datengin tapi belum juga sih. Belum langsung ke ininya. Belum langsung datang. Itu Hmm. BPOM atau PRT? Bepom, PIRT. Udah BPOM. Ya, yang Udah udah Bepom lebih Bep gampang loh. PRT juga masih mereknya bisa masuk. udah Haki, udah punya, udah lengkap insya Allah. Haki juga ada apa sertifikat merek ya? Apa sih Haki? Iya, kalau itu Ya. merek. Nah, iya, iya. Itu kemasannya emang Coba cuma di 400 milinya aja. Ada Nah, varian aku lain nggak? bisa sih kata dia bisa kalau kemasan apa ganti bisa 1 liter atau 5 mili gitu bisa sih kata dia kalau kemasan. Malah sekarang di ini pas kemasan baru ini 500 mili itu. Yang 400 mili 70.000 itu besar. harga apa? Udah Oh, di up itu belum? harga Harga pabrik. 70.000 itu untuk dipasarin di sini. Tapi nanti kalau misalnya saya beli mah di, di bawah itu 70 paling sekitar 60 55 lah, 55 60 ya dari
Nah, terus kan kemarin aku ikutan webinarnya siapa gitu, kalau nggak salah Nudira yang Pak Nur Syamsu itu. Terus katanya kalau lihat harga komoditi itu kan di Bloomberg. Pas aku lihat harganya kok tinggi banget ya. Maksudnya kita eh, bisa nggak sih dijadiin acuan gitu harga di Bloomberg itu, yang harga komoditi? Ada Ya yang tahu nggak? Bloomberg Bloomberg kan Bloomberg kan harga rata-rata ya. Jadi dari yang tertinggi terendah sampai dibikin rata-ratanya di angka segitu. Jadi emang kalau mau dieksplor lagi ya harus cari harga tertingginya berapa, Iya, harga terendahnya berapa, nanti bakal ketemu. benar-benar. Itu sih. Nah, di Bloomberg itu, Penentuan harga itu sebenarnya tergantung dari target marketnya. Kalau di bisnis ya, target marketnya mau siapa dulu. Kalau di Indonesia kan, kalau di marketing tuh ekonomi ada SES, Social Economic Status, ada A, B, C gitu kan. Kalau ada yang sampai E malah orang-orang bilangnya. Nah, kita mau targetingnya siapa nih? Target yang SESB, SSA, atau yang C gitu. Kalau C kan nggak mungkin. Kalau dengan harga 70.400 mili kan, mau nggak mau paling B plus atau A minus. Itu yang harus disegmentasiin. nah Pengeluaran kalau berapa yang kira-kira mau beli. Harga Heeh. segitu. Kalau di Bloomberg itu kemarin jus jeruk itu sih cuman ada jus jeruk ya, bukan konsentrat atau apa. Jus jeruk itu sekilonya 1 kilo ya, 1 kilo itu 800.000 masa. Satu Jadi kilo lah. iya, jadi kemarin itu 2 kali lipat kali bisa ya harganya gitu. Cuman nggak tahu itu kemahalan apa enggak. Ya udah coba-coba aja kan, belum munculin harga ini kan. Jadi ya udah sekarang mah nawar-nawarin aja lah, walaupun ke kafe-kafe gitu. Kalau Hmm. kalau riset yang paling gampang tuh sebenarnya kalau mau, kalau ke ekspor ya, kalau nyari Hmm. ekspor tuh eh, harga jualnya mereka cari tahu dulu berapa. Nanti dari situ 25-35% itu biasanya harga modal. Nah, kalau dia sampai barangnya impor, berarti 25-35% itu modal plus shipping kan. Hmm. Itu. Cara nentu ini sesimpel itu aja sih sebenarnya kalau mau hitung sederhananya. Ya, cuman emang agak susahnya tuh aku nyari produknya. Yang lain tuh kebanyakan jus gitu. Kalau ini kan konsentrat ya, yang tanpa air gitu. Jadi dan Ya, kental banget. sabun. Agak bingung ngebandinginnya. Ya udahlah, aku mah pasrah aja pokoknya, nawarin dulu kalau dia maunya nanti misalnya dan dapet contoh barangnya atau gimana. Mungkin dia bisa menilai kali ya. Nggak tahu juga lah. Aku Udah coba-coba ada dulu. penjelasan belum? Udah ada penjelasan belum? Misalnya 400 mili itu bisa untuk berapa gelas, Oh sekian iya, mili, kalau kayak gitu. kalau iya belum, kalau nyampe sedetail itu enggak sih. Itu kan akan jadi Belum. pertimbangan orang kan. Iya. Per, per gelas 250 mili. Produknya udah jadi eh, kayak gitu malahan lebih enak jualan lokal. Iya, jadi 400 mili misalnya bisa jadi berapa? Misalnya contoh 100 gitu ya. 100 cangkir gitu. Berarti kan 400 perak doang sebenarnya kan per gelasnya. Ya, ya, Itu. ya, ya. Kalau masuk ke coffee shop udah enak itu 400 perak enak sih. bikin buat campur-campuran Bang itu. minuman. Iya. Iya. Heeh. Itu. Kayak Sunquick, Mbak. Kan saya pernah kerja di kafe juga. Ada praseka konsentrat apa jeruk itu namanya Sunquick dia. Sama kayak gitu mungkin konsentrat jeruk kayak gitu. Dia cuman nggak sampai 400 mili, cuman 150 milian itu. Iya kan? Harganya tuh Oh iya. baru tahu kayak gitu. Cuman dari segi packagingnya udah ya udah bagus dari kaca dia. Iya, jadi Hmm. coba lokal dulu dicek ada saingannya itu yang sama jual harga berapa, terus ya ya kelebihan kekurangannya apa gitu sih. Lokal Hmm. Iya, dulu, kalau udah mantap lokal, nah, baru ekspor gitu sih iya, menurutku. Iya, benar. iya, iya. Sunquick. Lebih enak lokal sih. Iya, kalau kayak gitu enak lokal tuh sebenarnya. Apalagi kalau Tapi emang udah lengkap beneran nih. Apa lengkap iya, berkas-berkas segala Iya, macam. itu lebih Udah tahu. gampang itu masuknya itu. begitu Iya, ya. Iya, apalagi kalau aku yang dapat kan, langsung hajar Indomaret, langsung keliling, langsung keliling. door to door. Indomaret Budgetnya pembayaran kecilin kan. 3 bulan Iya, kalau sistem Indomaret pembayar. 3 kali sih, 3 kali modal Cash gitu. flow-nya harus kuat itu. Flow-nya harus lumayan.
Tapi ke Apa semua kafe-kafe juga masuk gitu. Gagal bagi. Iya, kafe. hmm, Kafe-kafe aja dulu itu. coba deh. Iya sih, ini juga coba Bikin kalau nggak bikin ini aja dulu, bikin testernya dulu 50 mili gitu kan atau 100 mili sebarin ke Nah, coffee shop atau kafe-kafe oh iya iya iya. Bener juga sih. Coba deh ntar. biar mereka bisa lempar dulu kan ke pemiliknya terus ke konsumen-konsumen yang lagi ini mereka bisa kasih tester gitu. Konsepnya Carrefour aja. Kalau kita lagi datang ke Carrefour kan suka dikasih apa ya, Oh iya. ntar. tester untuk nugget atau tester untuk sosis-sosisan itu ya kan. Mm-mm. Dipotong kecil-kecil banget tuh. Iya, Gitu. boleh boleh. Hmm. 100 milinya 500 itu udah nyampe di situ, udah harga jual. Bisa dipotong lagi tuh. Jadi Kenapa Mas? iya kan, jadi 50 mili itu buat tester. Iya, ya boleh itu dicoba. Hmm. Lagi di Terus Depok ada posisi ya? Kenapa? Di Depok? Kenapa? Ya, posisinya lagi di Depok sekarang. Iya di Depok. Oh, Depok Tinggal perkotaan lama. banyak kafe. Iya. Cuman jujur ya, saya nggak ada stok belum. Jadi selama ini kalau ini ada sih stok di Depok, cuman di anaknya gitu lah. Jadi paling ntar minta sama dia. Olek lah. Iya ada. Hmm. Asik tuh jualan lokalan. si Ari Kenapa? komen ini wah kok rame dia bilang Dia diajakin katanya lagi full gitu ya. kok rame mas dia bilang Hmm. Habis kontraknya dia tahun ini. oh gitu Iya, tahun lagi kontrak kerja habis. Nah, jadi lagi bingung cari pengganti. eksporter full ya. Nah, quarter tour mah bisa siang malam begadang tuh. Stok kopi bisa ngambil tuh dari Magita. Boleh. Ekspor apa? Robusta atau Ya, Arabica mas apa mbak Robusta ya kalau nggak salah ya iya judulnya Robusta. 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 Apa Sering emang ini temennya ekspor kopi juga? Dia ini begadang terus. pecinta kopi begadang mulu Oh ya ampun kirain. paling minggu depan tuh dia ikut Aku punya temen di Sidikalang sama di Gayo. Dia petani juga. Kalau yang di Hmm. Sidikalang itu bapaknya, bukan bapak sih, pamannya itu kayak apa ya, ketua perkumpulan gitulah, ikut perkumpulan kopi. Oh, di Eh, Kawang. Sidikalang itu di Medan. Oh, Kopinya Medan. cenderung agak asem sih. Di Kalang. Kopi apa tuh Mas? Robusta. Kalau nggak salah, ya Robusta. Kalau nggak salah. Hmm. Boleh Robusta tuh nanti. yang asam kan ya Hmm? Robusta yang asam kan Kalau Kata orang. nggak juga sih, tergantung daerah. Kalau mau yang asem mah ini Makassar, Toraja, asem banget tuh. Tergantung ini, tergantung roastingnya. oh Jujur aku belum nyobain malah ini kopi. Cobain lah, enak tau kopi. Nyobain Belum kopi nyoba. itu jangan pakai gula ya. Iya, iya, iya. Maksudnya ini sih katanya sih mau dikirim, cuman ini lagi proses penjemuran. Jadi jujur sebenarnya saya oh juga kopi, aku agak gimana ya, harus belajar dulu kan, harus banyak ya, bukan cuman baca, ini mah harus nyobain gitu Iya, kan. harus iya cobain rasanya. bener Iya, itulah. bermacam-macam kopi harus dicobain Nah, cara nyeduhnya Mm-mm. juga beda, beda rasa juga. Kalau Apa? nyeduh kopinya model kayak kopi tubruk, rasanya lebih cenderung pahit, apalagi robusta. Kalau misalkan di ini P60 itu lebih cenderung asam karena kan areanya tuh
mana Sumatera ya. Itu kebanyakan agak asam, acidnya lebih tinggi kalau Sumatera. Hmm, ya. Cara nyeduhnya juga beda. Dan yang rainya di roastednya itu juga ngaruh. Kalau terlalu gosong ya pahit. Mm-mm. Biasanya yang mahal, yang kopi dari mana? Gayo kan? Kalau nggak salah yang mahal. Gayo itu terkenal Itu karena kopinya enak. paling terkenal. Oh. Ya, karena kopinya enak. Enak banget sih. Hmm, Tapi yang cocok buat lidahku sih di ini, di Bajawa, di Flores. Itu lebih kayak ada rasa coklatnya dia. Kalau Flores. Bali juga tuh yang kopi Kintamani juga sama, lebih ada coklatnya. Ininya lebih tinggi. asumnya banyak. Dicangkok kali ya sama pohon coklat ya. Kayaknya sih. Kata- Kalau pohon nyerap dari tanaman-tanaman sekitarnya, Mas. Katanya rasa-rasanya ngaruh dari situ, katanya gitu. Iya, ketinggian sama curah hujan sama kelembaban itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Iya. Aku belajar kopi itu dari ini, dari salesku yang di Orang Gayo dia. Bawa ke kebunnya, terus sama bapaknya dia kan ini petaninya langsung. Bawa ke Hmm, kebun, belajar di situ. Emang enak sih kopi Gayo tuh. Hmm. belum nyoba. Nanti kalau Cobain misalkan mau tuh nambah ini, nambah apa ya namanya? Iya, varian. kuantitas. Nambah varian, nambah Oh, varian. Nanti varian. nanti aku kasih kontaknya deh. Ini supplier kopi yang Oke. di daerah. Boleh, boleh, Mas. Biar ada lebih banyak kan variannya kan. Mm-mm. Kopi Gayo, Aceh, Flores, Papua, apa Banyak. Sidikalang ya. Ya Medan. Banyak banget sih. Tiap daerah punya karakternya masing-masing itu kopi. Ini 1 menit Emang lagi terkenal mati nih. juga lagi. Coffee Masa? break dulu apa jam berapa sih? Bebas. Terserah, Mau lanjut terserah. minggu depan. Lanjut minggu depan lah Minggu ya. depan aja kali ya. Minggu depan lah ya. Boleh, istirahat dulu. Hostnya ngantuk. Itu nih. Gak Jam tahu nih. berapa ini sekarang? Jam 10. Di, Hostnya di ngantuk. Garut jam berapa di Garut? Sama aja. Ya, sama. Beda, oke, beda 1 jam, 2 jam. Beda 1 jam. Minggu depan lah insya Allah kita sambung lagi lah ya. Ya, Depan ya. boleh. Siap. Siap, Makasih kasih banyak ya. ya, Ngantuk ya. Mas Tom. Oke.